Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau menyambung pertanyaan tadi ke Prof. Hardy. Kalau melihat sebenarnya kalau berbicara mengenai mie instan ini, kandungan gizinya ini seperti apa sih, Prof? Karena kalau kita lihat masyarakat Indonesia cukup banyak yang juga tidak mengkonsumsi Iya. nasi, menggantinya juga dengan mie instan begitu. Diulang lagi, kurang jelas pertanyaannya. Kandungan gizi dari mie instan sendiri seperti apa, Prof? Apakah sebenarnya mie instan ini cukup bagus juga untuk kita konsumsi untuk menggantikan mungkin seperti nasi? Dalam kurun waktu setiap hari mungkin Iya. ya, dalam kurun waktu yang sering gitu. Terlebih lagi untuk anak-anak Ya, yang kalau di kita lihat masa-masa dari produktif nih, anjuran Prof. pedoman gizi seimbang Kementerian Kesehatan, ada namanya tumpeng gizi seimbang ya. Gambarnya seperti tumpeng begini. Itu ada diatur bagaimana anjuran makanan sehari-hari. Di bawahnya itu paling banyak itu makanan pokok. Ada nasi, ada ubi, ada sagu, salah satunya juga mie di sana. Ada jagung dan sebagainya. Kemudian yang naik yang kedua di dalam panduannya tadi ada lauk pauk ya, ada sayur dan buah dulu, kemudian ada lauk pauk, kemudian membatasi gula, garam dan lemak, kemudian minum air. Itu anjuran bahwa kalau seseorang tentunya makan hanya satu jenis pangan saja, kecuali air susu ibu ya, sebelum 6 bulan itu air susu ibu memang hanya satu tunggal untuk anak di bawah 6. Kalau kita setelah usia 6 bulan itu nggak bisa tergantung pada hanya satu jenis makanan, apalagi pada remaja dan dewasa gitu ya, untuk memenuhi semua kebutuhan gizi. Kalau untuk mungkin anak-anak dalam masa pertumbuhan begitu, apakah ini sebenarnya juga masih cukup baik untuk dikonsumsi? Ya, makanya anjuran mengkonsumsinya itu kan ada karbohidrat dan protein di dalam terigu ya sebagai bahan bakunya. Dan bahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Perindustrian itu difortifikasi wajib semua mie, semua terigu, baik itu untuk roti maupun mie dan kue di Indonesia itu difortifikasi. Apa artinya difortifikasi? Ditambahkan, diperkaya dengan vitamin dan mineral. Jadi terigu yang legal di Indonesia itu kaya akan vitamin yang disebut dengan B1, B2, B9 dan zinc dan asam zinc dan zat besi untuk mencegah anemi. Jadi begitu perhatiannya pemerintah melalui kedua departemen tadi. Iya, Prof. Hardy, itu kan kandungan dari mie-nya sendiri ya. Tapi kan kemudian yang menjadi permasalahan krusial dari mie instan kan adalah micinnya itu ya. Kandungan pengawet dan Nah, juga itu tadi kalau dia bahan-bahan penyedap berlabel, tambahannya jadi itu. masyarakat sudah diberikan ada anjuran dari BPOM namanya klik ya. Jadi lihat kemasannya, lihat labelnya, kemudian lihat izin edarnya yang BPOM MD nomor sekian tadi. Kemudian kadaluarsa apa tidak gitu. Jadi saya pikir kalau tadi menggunakan mie yang tidak kadaluarsa dan memang ada BPOM MD, Aman, itu tentunya pasti aman gitu ya. Karena itulah Mungkin tugas sedikit ke pemerintah Prof. Hardy. memberikan pengawasan kepada produk-produk yang berkemasan dan diberikan Dalam MD. kurun waktu 1 minggu, Prof, baiknya dikonsumsi berapa kali mie instan ini, Prof? Ya sebenarnya kalau tadi beragam, mie salah satu setiap hari nggak masalah. Selagi dia beragam ya, ada sayurnya, ada buahnya, ada nasinya atau jagungnya, ada ubinya. Karena itulah yang dianjurkan Kemenkes. Lihat deh, panduan makanan sehari-hari di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2021. Jelas sekali itu. Jadi kalau memang sesuai dengan anjuran atau memang sesuai dengan takarannya itu masih dapat dikatakan cukup aman begitu ya. Prof. Hardy, tapi kalau kita melihat dalam kejadian ini kan tidak hanya konsumsi mie instan yang menjadi kekhawatiran masyarakat, tetapi di situ juga dikabarkan anak ini sering atau kerap kali begadang. Nah, ini apa yang perlu diketahui oleh masyarakat juga bahwa dampak buruk dari begadang ini juga ternyata bisa menyebabkan kematian mungkin begitu, Prof. Meskipun sudah dibantah ya ini ya. Jadi masih ke saya pertanyaannya. Ya, Iya, mengenai begadang itu, Prof. Mengenai apa? Ya, mengenai kan Saya dikabarkan lagi di anak ini Pekanbaru ya, kayak jauh terputus-putus. Baik. Prof. Jadi paling tidak, Prof, apakah kemudian ada hubungannya jika kemudian kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, tapi di sisi lain kita juga pola hidup tidurnya tidak juga sehat. tidak baik, Prof, sering begadang dan lain-lain. Ini berpengaruh tidak, Prof? Ya memang di dalam suatu jenis makanan berlabel itu harus dicantumkan komposisi atau ingredient bahan-bahan apa aja yang ada di sana ya.
Dan bahan-bahan itu buat makanan yang didaftarkan ke Badan POM ada tadi merek dalam negerinya, seperti barangkali di dalam, saya nggak tahu produk apa yang dimakan ini ya. Iya, iya. Itu sudah diperiksa Baik. ya, dan BPOM mengeluarkan itu karena dinyatakan aman gitu. Baik. Baik, itu sudah jelas Nah, kalau kita dari nggak Prof. tahu yang Hardi. dimakan itu apa, misalnya. Betul. Kemudian Ya, cara betul. makannya seperti apa, apakah dia punya Ya. komplikasi seperti tadi, dia mengalami GERD atau asam lambungnya naik, dia Betul. terinfeksi, ya, dia punya batu empedu, ya, maka itu memang gejala mual muntah. Nggak mungkin orang hanya makan makanan kemudian mual muntah kalau nggak kelebihan banget gitu kan. Iya. Tidak ada Dan trigger sudah yang Tapi terpicu tadi oleh sudah dijelaskan berbagai juga. kondisi. Sama aja ibu hamil Betul. tampak sehat, tapi karena perubahan hormonal dia mual muntah juga. Ya. Itu 70% Prof, ibu tadi hamil sudah yang mual dijelaskan muntah. juga sebenarnya sudah dibantah juga sih Prof, itu kan hanya dugaan masyarakat semata, tapi hasil dari penyidikan kepolisian bahwa tidak ada dugaan tersebut gitu. Jadi saya sekali lagi ingin ke Kompol Untung, tolong luruskan kami, tolong cerahkan kami Kompol Untung, agar kemudian masyarakat ini juga tidak termakan dengan berita-berita yang hoax begitu. Silakan Ya, Kompol Untung. cara makan yang benar seperti anjuran para ahli gizi dan Kementerian Kesehatan, satu makanan beragam. Pilihlah kalau makan kemasan tadi makanan yang memang tidak kadaluarsa, makanan itu tidak Baik. dimakan monoton ya, harus beragam. Baik. Baik. Baik, Prof. Hardi, terakhir mungkin ke Kompol Untung, Iya. himbauan untuk masyarakat Kompol Untung. Diulang nggak kedengeran? Saya ingin bertanya ke Kompol Untung terlebih dahulu ya Prof ya, agar kemudian meluruskan ini semua. Kompol Untung, mungkin bisa dijawab Kompol Untung sekali lagi bahwa kemudian meninggalnya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Semarang ini bukan dikarenakan keseringan mengkonsumsi mie instan dan juga begadang ya. Silakan diklarifikasi Kompol Untung. Oh, betul sekali. Jadi mereka itu sering begadang, mungkin kecapean, dalam 1 bulan dia menunggu untuk wisuda, imunnya turun, akhirnya kurang, punya asam lambung, akhirnya asam lambung naik, kemudian makannya nggak teratur, tidurnya malam-malam. Jadi banyak masyarakat aja yang mengatakan bahwa untuk makan super mie atau indomie atau mie instan, jadi tidak ada benar. Jadi dia punya sakit. Betul, Mbak? Oke, baik. Terima kasih banyak Kompol Untung, terima kasih juga Prof. Hardiansyah tadi sudah berbagi perspektif bersama kami, dan sekali lagi ya bahwa berita yang beredar salah satu mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang meninggal dunia diduga karena terlalu sering mengkonsumsi mie instan dan juga begadang dipastikan tadi hoax dan sudah diklarifikasi oleh pihak Polrestabes Semarang. Baik. Terima kasih banyak para narasumber kami. Assalamualaikum, selamat pagi.